Kalau tuntutan kita memang kemarin itu adalah perjuangan supaya diangkat menjadi PNS, tetapi manakala pemerintah itu masih memberikan P3K, itu pun kami terima, tetapi dalam tanda kutip dalam keterpaksaan sebenarnya. Karena kalau memang pemerintah itu punya anggaran, kenapa harus kita ini sebagai guru diberi status dengan perjanjian kerja atau boleh dikatakan kontrak? Kenapa tidak dijadikan PNS saja? Toh sama-sama digaji. Kalau memang pemerintah punya anggaran, jadikanlah PNS. Jangan ada sistem kontrak. Komisi 10 untuk ikut berjuang dalam upaya sebenarnya adalah demi menyelamatkan dunia pendidikan di Indonesia. Semakin banyak yang menyuarakan, semakin akan pemerintah mendengarkan. Seleksi sudah kami lakukan, ujian sudah kami lakukan, mereka lulus. Nah, dengan lulus ini, harapan di bawah ini sudah rame. Mbok yo, mereka ini yang sudah lulus ini ada penempatan. Teman-teman yang sudah passing grade ini, lembaga mereka adalah membutuhkan mereka. Cuman persoalannya adalah formasi, saya rasa. Walaupun di awal nadinya adalah nadi PNS, aturannya PNS, namun karena sistem merit kepegawaian kami digiring-giring, dipaksa-paksa untuk menjadi P3K, kawan-kawan sudah bersabar dan menerima. Namun untuk itu, jangan lagi kawan-kawan kami dihardik dengan pengumuman yang sangat menyakitkan. Hari ini lulus, besok tidak lulus, karena sistem berubah-ubah. Ibu, jangan putus asa meskipun lama sudah menanti apa yang Bapak Ibu harapkan. Saya anak seorang guru dan pernah menjadi guru. Dan saya kira walaupun ini tidak boleh kemudian, ya sudahlah nanti kita dapat dari pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi untuk urusan kesejahteraan tentu menjadi komitmen kami bersama. Kita berbicara tentang guru dan dunia pendidikan. Kita tidak bicara partai. Ya, kita tidak bicara partai, kita bicara masa depan bangsa. Saya juga selalu dalam hati yang paling dalam itu, mumpung sudah 2 tahun di sini, sebelumnya di Komisi 1, di Komisi 5, datang ke tempat ini melihat persoalan bangsa ini. Bukan persoalan main-main, bukan persoalan proyek jembatan yang dibangun, jalan yang dibangun. Ini persoalan generasi. Saya ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, katanya 50.000 akan pensiun guru. Besok habis, tinggal 2 tahun lagi. Lah, siapa penggantinya? Ini nih, jadi apa yang kita bicarakan dan berkali-kali kita bicarakan yang Bapak sampai ke semua tadi itu, terutama Ibu berdua, itu bagian yang menjadi mimpi mimpi buruk kami juga kalau tidak tercapai itu. Mimpi buruk kami. Sekitar 7 tahun sudah pemerintah tidak mengangkat PNS guru. 7 tahun. Dan setiap tahun puluhan ribu guru pensiun. Ini krisis. Pendidikan Indonesia bisa SOS. Seandainya tidak ada penghargaan apapun dari guru-guru swasta ini, guru-guru honorer ini, ya tadi ada sampaikan memogok, seperti memogok maka ya pendidikan Indonesia akan close. Masa depan bangsa ini akan dipertanyakan. Nah, ini harus disadari oleh pemerintah, terutama menteri-menteri terkait tentang ini. Hancurnya pendidikan Indonesia ini di masa Anda sebagai menteri. Jangan sampai itu terjadi. Di catatan sejarah, jangan sampai ya, kehancuran pendidikan ini di tangan saudara menteri. Ya, saudara menteri harap didengar. Jangan sampai cacat pendidikan Indonesia ini di tangan Anda. Saya kira proses penyelamatan dunia pendidikan Indonesia, kita memiliki kemenangan, memiliki peran, dan memiliki harapan untuk ini bisa segera selesai. Kami ini juga mengabdikan diri untuk bangsa dan negara ini, untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Saya rasa afirmasi itu dibutuhkan. Dan satu sisi, afirmasi dari masa kerja mungkin ini juga akan menjadikan sebuah bentuk keadilan bagi teman-teman yang punya masa kerja. Masa kerja kami disepakati 3-5 tahun itu kiranya diberi afirmasi 15%. Kenapa kami menyampaikan 3-5 tahun? Karena ketentuan dari bisa mengikuti seleksi P3K itu adalah minimal punya masa kerja berturut-turut masuk di Dapodik minimal 3 tahun. Sehingga mohon maaf, manakala ada yang Dapodiknya belum 3 tahun kok bisa ikut seleksi
P3 tahun ini perlu dipertanyakan juga. Ini banyak terjadi di lapangan sehingga merugikan teman-teman yang punya pengabdian lama. Masa kerja 6 sampai 10 tahun itu afirmasi yang kami minta adalah kelipatan 15 adalah 30%. Kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun afirmasinya 45%. Kemudian 16 ke atas afirmasi yang kami minta adalah 100% sebenarnya. Sama halnya dengan teman-teman yang sudah berserdik. Kenapa kami minta 100%? Karena dengan alasan tidak layakkah pengabdian 16 tahun disetarakan dengan teman-teman yang berserdik. Teman-teman untuk bisa mendapatkan serdik itu harus mengikuti pendidikan diklat selama 6 bulan. Setelah mengikuti 6 bulan, beliau-beliau ini dapat serdik, sertifikat pendidik. Apakah tidak pantas teman-teman yang punya masa kerja 16 tahun disandingkan dengan beliau yang mengikuti pendidikan selama 6 bulan? Dan kalau tahap 2 ini teman-teman swasta sudah diberi kesempatan untuk boleh mengikuti seleksi ini, artinya kita sudah harus tarung bebas seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunu, Sekretaris Dirjen GTK. Kalau nanti serdik itu mereka gunakan teman-teman swasta, otomatis mereka sudah dapat poin 100%. Sedangkan kita yang di negeri tidak punya serdik, apa tidak terpental dengan otomatis? Mereka punya pengabdian di lembaganya sendiri. Andai kata, mohon maaf, mungkin dipilah. Mereka di swasta, mungkin bagaimana cara regulasi mereka, mungkin ada perekrutan sendiri di swasta, sedangkan kita di negeri. Yang selama ini yang saya tahu pengangkatan PNS itu memang naungannya naungan negeri. Kita pun mengabdikan diri di lembaga negeri itu dengan harapan juga akan adanya pengangkatan PNS. Tetapi sekarang pemerintah memberikan P3K. Kami terima sekali lagi dengan tanda kutip dalam keterpaksaan. Ya semoga saja masih ada prioritas kembali untuk teman-teman yang ada di sekolah Indo yang masih belum lulus kemarin tahap 1 sehingga mengikuti seleksi di tahap 2 mereka ini masih ada prioritas. Semoga seperti itu. Karena memang musuh teman-teman ini, mohon maaf saya katakan musuh dalam bersaing untuk mendapatkan sebuah haknya, itu sudah harus melawan dengan teman-teman dari swasta yang rata-rata mereka punya serdik, dan serdik dalam penilaian pemberian nilai itu adalah sudah 100%. Maka dari itu ini sangat dikhawatirkan bagi teman-teman yang ada di wilayah negeri, karena untuk mendapatkan serdik itu sendiri susah, sedangkan sekarang kita harus bertanding dengan teman-teman yang sudah mempunyai serdik. Apa yang terjadi kemarin itu adalah bagian dari perjuangan kami di Komisi 10 yang belum selesai. Ya, jadi kalau kemudian kami menyetujui dibuka tahap pertama itu, bukan kemudian kami sudah setuju semuanya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami yang memang akan terus kami komunikasikan kepada para stakeholder yang ada. Kepentingan antara pemerintah dengan para guru ini sampai pada titik yang masing-masing bisa diyakini itu sesuatu yang sama-sama baik. Baik dalam konteks tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, adil sebagaimana yang diharapkan oleh teman-teman guru honorer. Teman-teman ini kan sebenarnya bukan pencari kerja, tapi sudah bekerja. Nah, seharusnya kalau misalnya minimum saja teman-teman ini sudah lebih dari 3 tahun mengabdi, dengan kebutuhan guru yang ada, saya yakin satu hal yang sangat adil kalau kemudian diangkat saja semuanya menjadi CPNS P3K gitu. Karena sudah mengabdi, sudah lebih dari 3 tahun mengabdi. Nah itu menurut saya lebih enak. Nah, persoalan kemudian nanti misalnya ada hal yang kurang secara kompetensi, kita mungkin bisa lakukan upskillingnya kan gitu. Nah, jadi apa yang kurang itu menjadi bagian program yang harus diberikan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk bagaimana pembinaan agar kemampuannya setandar dengan apa yang dibutuhkan. Ya, kita sudah terharu ya mendengarkan, dan ini bukan yang pertama. Kita pun ke daerah, tangis-tangisan itu selalu kami dapatkan bahwa pendidikan adalah tugas negara, dan juga penyediaan guru itu tanggung jawab negara. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan kepada pemerintah, tugas negara adalah menyiapkan guru-guru, tapi karena belum mampu, maka diminta masyarakat. Nah, oleh karena kita sudah sepakat dengan desakan dari kita teman-teman Komisi 10, ya, akhirnya disetujui pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi guru
minta syarat waktu itu tidak ada tes karena mereka sudah dites oleh kondisi itu. Ya, jadi guru-gurunya sudah berpengalaman, pengabdiannya itulah sebagai tanda terima kasih pemerintah terhadap mereka. Kita baca di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu tidak ada tes, ya langsung bisa diterima. Ada undang-undang lain mengatakan kalau menjadi PNS harus dites, oke lah. Tapi itu hanya syarat saja, ya syarat saja. Oke sahabat, demikianlah. Ayo kita terus berjuang agar pengabdian guru honorer bisa dihargai. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, ayo bantu subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepres PNS tabat tes bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama.